Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama merayakan bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita setelah dia bangkit dari kematian, dan hari ini kita memperingati bagaimana dia terangkat ke sorga. Dan firman Tuhan berkata, satu hari nanti saya dan saudara, kita orang-orang percaya, orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikasihinya, kita juga akan diangkat bersama-sama untuk naik ke sorga dan menikmati kebersamaan dengan dia di sorga. Saudara, pagi hari ini saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah online GBI Rock Malaysia. Dan saudara, mari sama-sama kita menikmati ibadah ini, biar kita ikut sama-sama menyanyi, kita ikut sama-sama menyembah Tuhan, dan biar setiap kita mendapatkan berkat dari ibadah kita hari ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah buat setiap kita yang mencari dia dengan kesungguhan. Mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya, persembahan misi dan persembahan-persembahan lainnya, saudara bisa memberi lewat transfer ke rekening gereja yang ada di layar saudara. Dan pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kami menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia dalam kehidupan kami. Hari ini kalau kami boleh merayakan kenaikan-Mu ke sorga, ini semua adalah anugerah-Mu. Biar kenaikan Yesus ke sorga yang kami rayakan hari ini menjadi satu titik balik dari kehidupan kami. Kami punya satu pengertian bahwa satu hari nanti kami juga akan dibawa ke sana bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat setiap kami. Dan terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, walaupun hanya lewat sosial media, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Waktu kami buka hati kami, waktu kami buka hidup kami angkat hati kami ke hadirat-Mu, kami percaya ada kuasa Roh Kudus melawat setiap umat-Mu, dimanapun kami berada, di rumah kami, di kamar kami, di kantor kami, dimanapun kami berada, Roh Kudus sanggup melawat kami dan mengubahkan kehidupan kami. Berkati setiap kami pagi hari ini Tuhan, juga setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu melalui transfer bank ke rekening gereja. Engkau memberkati setiap benih yang kami tabur, Engkau memberkati setiap pribadi Tuhan. Semua yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami Engkau jadikan berhasil. Semua yang kami usahakan disertai Tuhan dengan keberhasilan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau setia, karena Engkau baik buat setiap kami. Kami mau buka hati kami. Ini bukan waktu yang terbuang Tuhan, tapi ini waktu yang khusus kami berikan untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, selamat kita beribadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang menghadap Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Tuh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapannya. Panggil Dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi panggil Dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa,
ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, kami bersyukur Engkau baik. Kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar Engkau, oh kami menyembahmu, kami memujimu. Terima kasih Tuhan, karena cintamu besar buat kami, karena anugerahmu berlimpah. Bapa, kami mengasihimu, Bapa, kami merindukanmu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup buat setiap kami. Sebab anugerahmu yang mempertahankan kami sampai hari ini. Hanya oleh karena cintamu kami ada Tuhan. Hanya oleh karena kebaikanmu kami boleh menyembah pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa,
dapat ku mengasihimu. Mari yang mengasihi Tuhan, kita naikkan syukur di hadapannya pagi hari ini. Dengan segenap hati kita menyembah. Oh, buka hatimu buat Tuhan pagi hari ini. Mari bawa penyembahanmu di hadapannya pagi hari ini. Mari tinggikan Yesus, sebab Dia layak. Bapa, Engkau sungguh baik buat kami. Bapa, kasih setiamu berlimpah. Bapa, anugerahmu besar. Bapa, cintamu berlimpah. Hidup kami ada karena kasih-Mu. Hidup kami ada karena cinta-Mu. Makasih Tuhan. Dari hati kami Tuhan pagi hari ini, kami ingin berkata bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami ingin berkata tidak ada yang lain Tuhan dalam hidup kami selain Engkau. Engkau yang layak menerima segala pujian. Engkau yang layak terima segala hormat. Hanya nama-Mu, Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Selain pujian kami Tuhan, hidup kami yang menyenangkan Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan pujian ini. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh,
Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih, Engkau layak terima segala pujian kami. Engkau layak terima segala sembah kami. Engkau layak terima segala kemuliaan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami seperti di sorga. Makasih Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami buat kebenaran-Mu. Mari Engkau berbicara buat setiap kami. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Puji namamu Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur buat hadirat Tuhan yang luar biasa yang bisa kita nikmati pagi hari ini. Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Amin saudara. Pagi hari ini saya akan berbicara kepada saudara tentang completely joyful, sukacita yang sempurna, sukacita yang komplit. Nah saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Dan buat saya dan saudara yang adalah umat pilihan, kita adalah umat tebusannya, umat yang dikasihinya. Tuhan Yesus berkata bahwa satu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga, sehingga di mana Dia berada, di situ kita berada. Saudara, pagi hari ini saya akan bercerita kepada setiap kita tentang satu nasihat yang diberikan oleh Yohanes, Rasul yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus, yang menulis 5 kitab dalam Perjanjian Baru. Dan hari ini mari sama-sama kita buka 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, firman hidup, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, satu kali ada satu youth community, ya, ada satu komunitas anak-anak muda. Mereka ingin pergi jalan-jalan ke pantai, saudara ya. Dan dalam komunitas itu ada satu anak yang dia pengen berenang, saudara ya. Karena mereka mau pergi ke pantai, dia pengen berenang. Dan kemudian karena dia pengen berenang, akhirnya dia beli kacamata berenang ya. Kemudian dia beli pelampung ya. Dan tujuan mereka pergi sebenarnya adalah untuk fellowship bersama ya, untuk menikmati hari libur bersama-sama, ingin menikmati kebersamaan. Nah, anak muda ini beli dan kemudian dia pergi ke sana, sampai ke tempat mereka fellowship itu. Mereka sama-sama menikmati kebahagiaan karena bisa menikmati hari libur bersama-sama ya. Mereka bisa menikmati pantai, mereka bisa menikmati makan-makan bersama, mereka bisa menikmati sukacita di sana. Tapi anak muda ini ya, karena dia beli kacamata berenang, kemudian dia beri pelampung yang ditiup, saudara ya. Yang lain lagi sibuk berenang, sibuk menikmati hahihi, mereka ketawa menikmati kebersamaan. Anak muda ini sibuk dengan adjust dia punya kacamata ya. Adjust dia punya pelampungnya ya, sehingga akhirnya dia nggak bisa menikmati apa yang menjadi tujuan mereka pergi ke sana. Dia gagal fokus dia dengan apa yang harusnya dia nikmati, saudara. Harusnya dia menikmati kebersamaan bersama-sama dengan mereka, tapi yang menjadi fokus dia bukan kebersamaan, tapi menjadi fokus dia adalah kenyamanannya sendiri ya. Dia fokus dengan kacamatanya, dia sibuk dengan pelampungnya, sehingga dia gagal menikmati kebersamaan bersama-sama dengan teman-temannya. Nah saudara, seperti ini yang dituliskan oleh Yohanes dalam ayat yang kita baca tadi. Bahwa Yohanes berkata bahwa apa yang dia saksikan, apa yang dia dengarkan, dan bahkan apa yang dia raba, itu dia ceritakan buat setiap kita. Dia ceritakan buat umat Tuhan pada saat itu. Saudara, kitab ini ditulis ketika umat Tuhan pada saat itu ada dalam keadaan di mana mereka ekstra rohani, saudara ya. Mereka tidak lagi mengajarkan Injil yang
mengenai pengorbanan Yesus dan kasihnya, bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi mereka mulai terobsesi dengan penglihatan, dengan nubuatan, ya. Dan kurang lebih seperti hari-hari ini, saudara, ada banyak orang yang suka sekali dengan khotbah tentang berkat melimpah, kesembuhan, dan sudah sangat jarang gereja memberitakan tentang Yesus, kematiannya dan kasihnya. Inti dari pengajaran kekristenan mengenai salib itu sangat jarang sekali diberitakan hari-hari ini. Dan saudara, Yohanes kalau saudara lihat, ya, kitab ini ditulis 55 tahun setelah Yesus terangkat ke sorga, dan Yohanes menulis 5 kitab dalam kitab Perjanjian Baru. Dan kitab 1 Yohanes ini ditulis buat juga setiap kita hari ini. Dan saudara lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga tidak menggunakan tanda titik, saudara, di situ, ya. Seakan-akan Yohanes mau kasih tahu bahwa kami ini sudah melihat, kami mendengar, dan kami meraba, dan hari ini kami mau kasih tahu buat Anda semua. Kami mau kasih tahu buat kalian semua bahwa ini loh inti dari kekristenan. Ini loh yang kami lihat. Kekristenan is about fellowship, togetherness, kebersamaan, bersama-sama dengan Bapa. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ketiga dan dari ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sama dengan ketika dia membuka kitab ini di ayat yang pertama. Diulang lagi, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga supaya, nah saudara, perhatikan, Yohanes di sini ingin kasih tahu begini. Dia menuliskan segala sesuatu yang dia dengar. Dia menuliskan pengalaman-pengalamannya berjumpa dengan Yesus. Dia menuliskan perjalanannya bersama-sama dengan Yesus. Ini tujuannya. Bukan supaya saya dan saudara diberkati, bukan supaya saya dan saudara disembuhkan, bukan supaya saya dan saudara mendapatkan apa yang selama ini kita cari, saudara. Tapi ini dia. Ini yang Yohanes maksudkan. Dia bilang begini, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi Yohanes mau kasih tahu buat setiap kita pagi hari ini bahwa semua firman Tuhan, cerita di dalam kitab Injil yang dituliskan oleh Yohanes dan rasul-rasul yang lain, itu dituliskan, saudara, tujuannya adalah satu, supaya kita bisa memiliki persekutuan dengan Bapa di sorga, memiliki persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan kita bisa menikmati persekutuan itu. Saudara, kata persekutuan di situ memakai kata koinonia. Saudara, ada banyak orang hari ini yang datang ke gereja, yang beribadah, tapi dengan fokus yang salah. Saudara, kalau saya mau tanya buat setiap kita pagi hari ini, waktu kita berdoa, apa yang kita cari? Waktu kita menyembah Tuhan, apa yang kita cari? Apakah kita mencari pribadinya? Ada banyak orang yang hanya datang mencari mujizat-mujizatnya. Ada banyak orang yang hanya datang mencari kesembuhan-kesembuhan. Ada banyak orang yang hanya mencari apa yang menjadi kebutuhan jasmaninya, apa yang menjadi kebutuhan jasmaninya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa setiap kita, Injil itu ditulis supaya kita bisa menikmati persekutuan bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah saudara, inti dari kekristenan adalah fellowship, kebersamaan dengan Bapa di sorga. Karena Yesus mati di kayu salib menjadi pendamaian buat saya dan saudara. Minggu lalu kita belajar dia menjadi imam besar agung buat setiap kita, supaya kita punya kebersamaan dengan Bapa di sorga. Saudara, di bagian yang berikutnya, di ayat yang keempat, di sana firman Tuhan berkata bahwa sukacita itu, ya, saya bacakan buat saudara ayat 3 sampai ayat yang keempat. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Perhatikan ayat yang keempat. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, apa sebenarnya yang dituliskan oleh Yohanes ini? Dia mengulangi apa yang diucapkan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15, saudara. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita menjadi penuh ketika kita ada dalam kebersamaan dengan Tuhan. Kata sukacita penuh di situ, saudara, kata penuh menggunakan kata plero dalam bahasa aslinya, yang punya pengertian sempurna. Jadi Yesus mati di kayu salib.
Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib supaya saya dan saudara bisa punya kebersamaan dengan Bapa di sorga. Kita bisa menikmati yang namanya koinonia, ada persekutuan antara kita dengan Bapa di sorga. Ini yang harus menjadi tujuan kita setiap kali kita datang beribadah. Ini yang harus menjadi satu kesadaran dalam kehidupan kita, bahwa ada kebersamaan antara kita dengan Bapa di sorga, sehingga kita tidak fokus, tidak bingung dengan apa yang menjadi kebutuhan kita yang lainnya. Kita nggak bingung dengan kekhawatiran kita. Ada banyak orang yang sangat khawatir dengan kehidupannya, sehingga dia tidak bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kita tidak bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nah saudara, ada satu cerita yang sangat menginspirasi saya tahun 1820. Ada seorang wanita yang sejak usia 6 minggu matanya mengalami gangguan, dan akhirnya gangguan itu terus membuat dia merasa kesulitan sampai akhirnya dia menjadi buta total. Sepanjang hidupnya mungkin ada banyak orang yang berdoa buat dia supaya dia disembuhkan, tapi dia tidak sembuh, saudara. Tapi dalam keadaan yang lemah itu, dia bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa. Mungkin karyanya hari ini saya dan saudara mungkin sering dengarkan, bahkan mungkin kita sering nyanyikan. Ada satu pujian yang dalam bahasa Inggris judulnya Blessed Assurance. Dalam bahasa Indonesia di sana dikatakan ku berbahagia. Saudara, lagu yang sering kita dengarkan itu, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Kalau kita dengarkan liriknya saudara, itu nggak ditulis oleh orang yang dalam keadaan sehat walafiat, tidak punya kekurangan, ya. Itu ditulis oleh seorang wanita yang buta, yang mungkin mengalami bully selama dia hidup, dan mungkin banyak orang berdoa buat dia. Dia percaya Tuhan menyembuhkan, tapi kesembuhan itu tidak terjadi. Tapi ini yang penting saudara, kesembuhan tidak terjadi tidak membuat dia tidak bisa menikmati kebersamaan dengan Bapa. Kesembuhan tidak terjadi buat dia tidak membuat dia kehilangan koinonia bersama-sama dengan Tuhan, tidak membuat dia berhenti menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, ada banyak orang hari ini yang ketika doanya tidak dijawab, kesembuhan tidak terjadi, mulai berkata, kalau Tuhan baik kenapa dia gak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Tuhan tidak berkuasa. Akan ada banyak orang bahkan yang meninggalkan Tuhan dalam situasi-situasi seperti ini. Tapi dengarkan baik hari ini saudara, kalau kita fokus kepada apa yang benar, kita fokus pada persekutuan kita di dalam Yesus Kristus, saya dan saudara, kita tinggal dalam kebersamaan dengan Dia. Dan ketika kita tahu bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah kebersamaan dengan Tuhan, koinonia dengan Tuhan, kita bisa terus melimpah dengan ucapan syukur. Kita bisa terus melimpah dengan kebaikan Tuhan, karena kita tahu kebersamaan dengan Tuhan itu cukup buat saya dan saudara. Saudara, saya yakin dan percaya sepanjang hidupnya, ya, Fanny yang adalah penulis dari lagu ini, pasti ada banyak hamba Tuhan yang datang berdoa buat dia. Pasti orang tuanya juga berharap dia bisa disembuhkan. Tapi ketika kesembuhan tidak terjadi, itu tidak membuat dia kehilangan fokus. Karena memang sejak awal fokus dari kehidupannya yang diajarkan oleh neneknya kepadanya untuk membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada segala sesuatu yang kita punya. Saudara, firman Tuhan berkata, kekuatan kita itu hanya ada bersama dengan Tuhan. Kesadaran akan hal ini, bahwa kita puas bersama dengan Tuhan, itu akan membuat kita melihat kebaikan Tuhan hari demi hari. Saudara, percayalah bahwa kebersamaan kita dengan Tuhan, kebersamaan kita dengan Tuhan itu lebih dari cukup untuk kehidupan kita. Mungkin kesembuhan tidak terjadi buat kehidupanmu, mungkin keadaan kita tidak serta-merta berubah ketika kita percaya kepada Yesus. Tapi yang penting bukan itu saudara. Tadi firman Tuhan yang kita baca bahwa yang penting adalah semua Injil itu ditulis, semua pengalaman para rasul ditulis, supaya hari ini kita bisa mengerti dan kita bisa mengalami persekutuan bersama-sama dengan Dia, persekutuan bersama-sama dengan pribadinya. Dan lewat persekutuan itu kita bisa punya sukacita yang sempurna saudara. Yang percaya katakan amin. Ada banyak orang yang mencari kepuasannya dari hal-hal yang ada di dunia. Ada banyak orang yang mencari kepuasannya dari hal-hal yang bisa hilang, yang fana. Saudara, beberapa hari yang lalu saya pernah sharing buat kita dalam program Saat Teduh, bahwa kepuasan dari melakukan apa yang ada di dunia, dari mengejar apa yang ada di dunia, itu adalah jerat buat saya dan saudara.
Ya, ketika kita meletakkan kepuasan kita kepada harta, kita akan terus haus akan harta. Mungkin kita pikir kalau kita punya uang 1 miliar kita akan puas. Waktu kita punya uang 1 miliar kita nggak puas, kita cari lagi. Waktu kita pikir mungkin kalau saya punya 10 miliar saya akan puas. Tapi ketika kita punya 10 miliar kita nggak puas, kita akan cari lagi. Itu jadi jerat buat kita, sehingga kita diperbudak oleh keinginan-keinginan itu. Tidak mendatangkan sukacita, saudara. Ya, kalau kita meletakkan kepuasan kita kepada kesembuhan, kita akan terus mencari kesembuhan dari satu dokter kepada dokter yang lain, dari satu hamba Tuhan kepada hamba Tuhan yang lain, sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kesembuhan tidak terjadi. Padahal setiap pagi kita bangun, Tuhan kasih kita nafas yang baru. Tuhan masih menyelenggarakan hidup buat saya dan saudara. Tuhan masih kasih kita kasih setia. Tuhan kasih kita kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Tuhan masih cukupkan kita. Tuhan masih kasih kita kekuatan yang baru. Itu kita nggak syukuri. Kita cari sesuatu yang besar tanpa kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih setiap hari. Ada persekutuan kita dengan Tuhan, ada kebersamaan kita dengan Tuhan yang jauh lebih berharga daripada kesembuhan. Saudara, dalam kehidupan saya secara pribadi, saya beberapa kali berdoa untuk mata saya, supaya mata saya bisa kembali menjadi normal. Saya percaya Tuhan menyembuhkan. Tapi hari ini, saudara, sampai hari ini mata saya tidak bisa sembuh. Beberapa kali saya pergi ke dokter. Terakhir saya pergi ke dokter di Beacon Hospital bersama-sama dengan salah satu jemaat di tempat kita, bersama dengan Ibu Un, ya, dengan dokter yang juga seorang hamba Tuhan. Ketika berjumpa dengan dia bilang begini, Pastor punya mata ini sudah tidak bisa disembuhkan karena ini adalah bawaan genetika. Saudara, waktu dia sebutkan seperti itu, saya bersyukur kepada Tuhan karena dalam keterbatasan saya, dalam kelemahan saya, firman Tuhan berkata sama yang seperti Paulus bilang, dalam kelemahan kita di sana kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi kalau kita mengerti hal ini, saudara, bukan berarti kita nggak berdoa buat kesembuhan. Kita percaya Tuhan menyembuhkan, kita percaya Tuhan memberkati. Tapi kalau itu nggak terjadi, kita tahu bahwa yang penting itu bukan soal kesembuhan, bukan soal berkat, tapi soal persekutuan kita dengan Tuhan. Masihkah kita bisa menikmati Dia? Dan setiap hari kalau Tuhan kasih kita bangun dengan nafas yang baru, kita bisa nikmati matahari, saudara. Itu bukti bahwa Tuhan bersekutu. Dia kasih kita kesempatan untuk kita mau menikmati Dia, untuk kita bisa menikmati kehadirannya. Dan ini adalah kabar baik buat setiap kita hari ini. Mungkin saudara sedang berdoa buat sesuatu, percaya Tuhan bisa tolong saudara. Tapi kalau sampai sesuatu tidak terjadi, jangan biarkan itu membuatmu tidak menikmati kebaikan Tuhan. Jangan membuat hal itu membuatmu merasa bahwa engkau kurang dikasihi. Jangan sampai hal itu membuatmu merasa bahwa Tuhan itu kurang berkuasa dalam kehidupanmu. Tuhan tidak bisa melakukannya buat engkau. Tapi nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati persekutuan dengan Tuhan, sehingga lewat persekutuan kita dengan Tuhan mendatangkan kekuatan baru, sehingga kita bisa bilang, dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Waktu kita share kepada orang lain tentang kuasa Tuhan yang bekerja dalam kelemahan kita, saudara akan lihat orang lain dipulihkan. Saudara akan lihat hidupmu jadi berkat. Saudara akan lihat bagaimana orang lain yang mungkin mereka merasa punya persoalan lebih berat dari saudara, waktu saudara share apa yang saudara alami, saudara bilang, ya saya berdoa tapi Tuhan belum tolong saya. Tapi saya bersyukur, saya menikmati kebaikan Tuhan. Lewat apa yang saya alami ini, saya bisa mengenal Dia lebih lagi. Saudara, itu yang Tuhan mau. Jangan gagal fokus. Kita hanya melihat apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita, tapi kita nggak melihat bagaimana koinonia itu terjadi. Persekutuan kita dengan Tuhan, itu yang Bapa rindukan. Nah saudara, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita korelasikan dengan apa yang kita rayakan hari ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan, dan ke sana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Saudara, kalau saudara perhatikan di situ ada satu pesan yang luar biasa. Kebersamaan kita, koinonia itu bukan hanya terjadi saat ini, bukan hanya dimaksudkan untuk saat ini ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa menikmati persekutuan dengan Bapa setiap hari, tapi ada hal yang jauh lebih berharga dari itu semua, jauh lebih mulia dari itu semua. Saudara, kebangkitan Kristus itu juga berbicara tentang Yesus dimuliakan waktu Dia terangkat ke sorga. Dan hari ini saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, di sana Yesus berkata, aku pergi ke tempatku berada, menyediakan tempat bagi kamu. Saudara, di sana ada beberapa hal dari Yohanes pasal yang ke-14 ini yang bisa kita pelajari saudara, yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia pergi ke sana untuk menyediakan segala sesuatu buat kita, sehingga satu kali nanti kita akan dibawa. Pada ayat yang ketiga di sana dikatakan, Yesus berjanji akan datang kembali menjemput kita supaya di mana Dia berada, di situ kita berada. Kita akan menikmati koinonia bersama-sama dengan Yesus. Bukan hanya di bumi ini, tapi nanti di sorga kita juga akan mengalami koinonia bersama-sama dengan Dia. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui Dia kita bisa punya persekutuan dengan Bapa di sorga. Nah saudara, ini adalah kabar baik buat saya dan saudara. Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana caranya? Kami nggak tahu jalan ke sana. Atau dalam bahasa, kalau saya bisa bahasakan dalam bahasa sehari-hari, oke Tuhan, kamu pergi menyediakan tempat buat kami di sorga, dan kamu janji kamu akan datang untuk menjemput kami supaya kami bisa juga ada di sorga bersama-sama dengan Engkau. Tapi tunggu dulu, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya aku bisa ada di sana? Bagaimana caranya supaya kami bisa menikmati koinonia yang ada di sorga bersama-sama dengan Engkau? Yesus bilang begini, Yesus nggak bilang, oh kamu lakukan A, B, C, oh kamu bikin ini, itu. Yesus nggak bilang, oh kamu berikan ini, kamu berikan itu, kamu berikan ini. Enggak. Yesus bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus mau bilang, hanya melalui aku, hanya lewat aku. Kalau kamu percaya kepadaku, kalau kamu memberikan hidupmu untuk aku, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan berjumpa dengan Bapa. Karena tidak ada jalan lain di muka bumi selain melalui Yesus Kristus, sehingga kita bisa menemukan yang namanya persekutuan, koinonia bersama-sama dengan Yesus di sorga. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, ini adalah inti dari kekristenan. Jangan miss saudara, jangan miss the point, supaya kita tidak terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Segala sesuatunya ditulis, semua pengalaman-pengalaman itu ditulis supaya kita bisa punya persekutuan dengan Bapa, supaya kita bisa punya persekutuan dengan Dia. Dan persekutuan itu bukan hanya berlangsung selama di bumi saudara, tapi persekutuan itu juga berlangsung satu hari nanti. Saya dan saudara akan mengalami apa yang hari ini Yesus alami. Kita akan sama-sama terangkat ke sorga, dan saudara, disitulah firman Tuhan berkata, dan dalam persekutuan itu sukacita kita menjadi penuh. Dalam bahasa aslinya di sana digunakan kata sempurna. Saudara, sukacita yang sempurna itu tidak berasal dari dunia. Sukacita yang sempurna itu tidak berasal dari apa yang datang dari dunia. Sukacita yang sempurna itu datang dari Yesus Kristus. Saudara, dalam perjumpaan dengan seorang wanita Samaria, Yesus berkata, kalau kamu minum dari air yang ada dari kolam ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air kehidupan, kamu tidak akan pernah haus lagi. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan buat saya dan saudara tidak akan pernah membuat kita haus lagi saudara, tapi itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita, memuaskan kehidupan kita. Bahkan apa yang kita terima dari Tuhan itu mengubahkan kita, sehingga kita terus disempurnakan menjadi serupa dan segambar dengan pribadinya. Amin saudara. Pagi hari ini, di hari perayaan, kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Ada pesan Tuhan buat setiap kita. Don't miss the point. Jangan cari mujizatnya. Jangan cari apa yang bisa datang sendiri waktu kita punya persekutuan dengan Dia. Jangan cari apa yang bisa datang sendiri dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, Raja Daud menulis dalam Mazmur pasal yang ke-23, kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku. Kata mengikuti di situ dalam bahasa aslinya untuk punya pengertian mengejar. Saudara, waktu kita menyadari bahwa Tuhan adalah gembala kita, waktu kita menyadari bahwa Bapa itu adalah gembala yang baik, saudara, kita nggak perlu cari apa yang
apa yang ada. Kita nggak perlu cari, saudara. Karena apa? Karena itu akan mengikuti orang percaya. Itu akan mengikuti kehidupan kita. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kalau kita berdoa hari ini buat kesembuhan dan tidak terjadi, don't miss the point. Poinnya bukan kesembuhan, tapi koinonia bersama-sama dengan Allah. Lewat kelemahan tubuh kita bisa melihat kuasa Allah menjadi sempurna. Saudara, kalau hari ini kita berdoa buat berkat Tuhan dan keadaan kita belum berubah, don't miss the point. The point is kebersamaan dengan Tuhan. Lewat kebersamaan itu, apa yang menjadi kebutuhan kita Dia sediakan. Apa yang menjadi keperluan kita Tuhan cukupkan, bahkan Dia limpahkan dalam kehidupan kita. Saudara, biar perenungan ini memberkati setiap kita. Suatu hari nanti Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui Yesus Kristus, saya dan saudara bisa menikmati koinonia bukan hanya di bumi ini, tapi di sorga. Kita menikmati kebersamaan dengan Dia. Dan saudara, di dalam kebersamaan itu sukacita kita menjadi penuh. Amin, saudara. Saudara, biar pagi hari ini kita menikmati kebersamaan kita bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara hari-hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini? Tapi lihat bagaimana Yesus mati bagi engkau. Lihat bagaimana Dia menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib bagi engkau. Lihat bagaimana Yesus yang harusnya kita yang ada di situ, tapi Dia menanggungnya buat saya dan saudara. Menyadari itu semua cukup untuk membuat kita mengerti bahwa kita punya koinonia, persekutuan bersama-sama dengan Dia. Don't miss the point. Karena sukacita kita, completely joyful, itu hanya akan terjadi ketika kita menyadari bahwa kita punya kebersamaan, koinonia, bersama-sama dengan Yesus. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi karena Yesus sudah melakukan semuanya buat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Pagi hari ini mari buka hati kita buat Tuhan. Mari kita datang ke hadapannya dengan ucapan syukur pagi hari ini. Kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus, saya dan saudara adalah ciptaan yang baru. Completely joyful terjadi ketika kita punya persekutuan dengan Dia. Dan kita tidak mungkin bisa sampai ke situ kalau tidak melalui Yesus Kristus yang adalah perantara kita. Yesus berkata, I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami merayakan kebangkitan-Mu. Engkau dimuliakan Tuhan, Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau diagungkan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami pagi hari ini datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Oh Tuhan, mari bukakan mata kami, cerlikkan mata kami. Kalau selama ini kami fokus, kami khawatir dengan kesembuhan, dengan berkat, dengan hal-hal yang bukan menjadi inti dari pengajaran kekristenan. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Biar kami set hati kami Tuhan dengan persekutuan dengan Tuhan. Karena kami tahu dalam persekutuan dengan Engkau, segala sesuatu yang kami cari itu Tuhan ada di sana. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Berkat-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus, mari Engkau terus berbicara buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu, biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui firman-Mu. Setiap kami diberkati lewat renungan ini. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama berkata amin. Saudara, hari Minggu nanti kita akan sama-sama beribadah. Dan saudara, mari persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada hari Minggu nanti. Kita akan melakukan sama-sama perjamuan kudus. Dan saudara, mari kita terus berdoa buat damai sejahtera Allah, buat bangsa kita, buat Malaysia dan juga buat Indonesia. Saya yakin dan percaya bangsa kita ada dalam kasih Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengasihi Malaysia. Pagi hari ini mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah bersekutu dengan firman-Mu. Kami sudah menikmati kebersamaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di sorga. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu pagi hari ini.
Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta yang tidak pernah berakhir dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan arah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang menerima berkat ini sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.